Kalau dengan kata dark web, pasti lu penasaran ya, apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Nah, di video ini kita akan bahas apa aja yang ada di dalam dark web dan beberapa kasus besar yang pernah terjadi dalam dark web ini. Oke, subscribe dulu bre, biar gua makin semangat bikin videonya. Let's go! Oke, sebelum ke dark web, kita harus tahu dulu nih 3 tingkatan web, yaitu ada surface web, deep web, dan dark web, biar lebih gampang memahaminya. Surface web. Bayangin, internet kayak sebuah alam semesta yang luas banget, di mana lu bisa keliling dari satu tempat ke tempat lainnya, cuma dengan klik atau ketikan. Nah, bagian yang paling nyata dan gampang dijangkau sama semua orang, kayak situs web favorit, sosial media, dan layanan pencarian, itu namanya surface web. Di sini lu bisa nemuin segala macam informasi, berita terkini, Wikipedia, tutorial, sampai chatan lu yang alay itu ke pasangan. Itu bisa kita lakukan hanya dengan sekali sentuh tanpa harus pakai VPN atau apapun itu. Ya kecuali kalau lu kagak punya kuota internet. Deep web. Tapi di balik kehidupan yang terang benderang di surface web, ada sisi lain yang lebih gelap dan misterius. Itu namanya deep web. Nah, di sini lu bakal nemuin data-data yang lebih sensitif dan terlindungi, kayak database perusahaan, arsip pribadi, atau informasi medis. Lu gak bakalan bisa nyamperin tempat ini cuma dengan search di Google, karena kebanyakan dari kontennya dilindungi sama password atau perlu akses khusus. Dark web. Nah, ini dia dark web, yang kayak tempat terlarang di dalam dunia internet. Di sini lu harus pakai perangkat lunak khusus buat bisa masuk, kayak Tor. Kenapa harus pakai alat khusus? Karena dark web ini dikenal banget sama anonimitasnya yang tinggi. Di sini ada pasar gelap online yang jual segala macam barang ilegal, kayak narkoboy, senjata, barang curian, kayak data kredit atau akun online. Terus konten-konten yang gak senonoh juga gak jarang muncul di sini, kayak konten pornografi ilegal atau propaganda ekstrim. Nah, bahaya juga datang dari segi keamanan. Anonimitas tinggi yang dimiliki dark web bikin penggunanya rentan terhadap penipuan, serangan siber, atau pencurian identitas. Bayangin aja, lu nggak tahu siapa yang lu ajak bertransaksi di sana. Dan kadang informasi yang lu bagi bisa jadi digunakan untuk tujuan jahat. Serem kan? Tapi jangan salah, gak semua yang ada di dark web itu ilegal. Banyak juga yang dipakai buat komunikasi rahasia atau untuk melindungi privasi, khususnya buat jurnalis atau aktivis yang beroperasi di negara dengan tingkat pengawasan yang ketat. Nah, sekarang kita bahas beberapa kasus besar yang pernah terjadi di dark web ini. Berikut kasusnya. Jadi, Silk Road itu kayak pasar gelap online yang legendaris di dark web. Dibangun sama seorang pria bernama Ross Ulbricht. Gak kayak pasar biasa, Silk Road ini jual segala macam barang yang terlarang, mulai dari narkoboy sampai senjata, dan semuanya pakai mata uang digital atau Bitcoin. Selama masa operasinya, Silk Road itu booming banget, mirip kayak Amazon, tapi versi yang gelap. Di sini penggunanya bisa bertransaksi jutaan dolar setiap bulan, dan semuanya bisa dilakukan secara anonim berkat teknologi canggih dari jaringan Tor. Namun, pesta Silk Road berakhir pada tahun 2013 ketika FBI akhirnya menutup situs ini setelah penyelidikan panjang. Ross Ulbricht ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015 atas sejumlah tuduhan termasuk perdagangan narkoboy, pencurian uang, dan konspirasi. Kasus Silk Road ini benar-benar bikin terkejut dunia karena skala operasinya yang besar dan kemampuannya untuk mengelola bisnis kriminal dengan sangat rapih. Tapi akhirnya hukum memang harus ditegakkan, dan Silk Road menjadi contoh yang kuat tentang bagaimana pihak berwenang bisa menangkap para pelaku kriminal di dark web. Kasus Alphabay ini mirip Silk Road. Jadi Alphabay ini adalah pasar gelap online yang aktif dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, di sini lu bisa nemuin segala macam barang ilegal yang bisa lu bayangin, dari narkoboy sampai data pribadi yang dicuri. Pasar gelap ini benar-benar gede banget, bro. Diperkirakan ada jutaan pengguna yang aktif dan transaksi yang nilainya bisa sampai miliaran dolar. Jadi bisa dibilang Alphabay ini adalah pasar gelap terbesar kedua di dark web setelah Silk Road. Namun pesta Alphabay ini berakhir pada tahun 2017. Otoritas internasional termasuk FBI dan Europol
ngelakuin operasi besar-besaran buat menutup situs ini. Mereka berhasil menangkap Alexander Cassis yang dikenal sebagai pendiri Alphabay, tapi sayangnya dia meninggal di dalam tahanan sebelum bisa diadili. Penutupan Alphabay ini bikin heboh dunia pada waktu itu, karena situs ini benar-benar memainkan peran besar dalam dunia kriminal online. Jadi, situs ini dulu itu udah kayak legendnya di dark web. Situs ini punya reputasi yang benar-benar mengerikan. Bayangin aja isinya gambar dan video yang bikin merinding. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja yang mengerikan, penganiayaan, dan adegan sadis lainnya. Gak heran sih kalau situs kayak gini jadi heboh dan kontroversial. Kontennya itu ekstrim banget sampai banyak orang ngerasa terganggu gitu. Ada yang bilang situs kayak gini gak seharusnya ada di internet. Stick and Cheese ini bisa dibilang kayak cerminan sisi gelap dari internet yang gak terkendali. Meskipun gak ngejual barang ilegal secara langsung, kontennya yang ekstrim bisa bikin negatif buat kesehatan mental orang yang ngelihatnya. Jadi, dark web itu kayak hutan belantara, bro. Lu gak pernah tahu apa yang bakal lu temuin di sana. Meskipun ada beberapa situs yang mungkin legal dan aman, tapi risikonya tetap besar banget. Lu bisa aja masuk ke situs yang berisi konten ilegal, bahkan tanpa sadar. Jadi, secara pribadi, gue bakal saranin buat hindarin dark web. Kecuali lu punya alasan yang kuat buat masuk ke sana dan lu benar-benar tahu apa yang lu lakukan. Itu pun lu harus pakai VPN dan alat keamanan lainnya. Dan lebih baik kalau nggak nyoba-nyoba buat akses ke sana tanpa alasan yang jelas. Kesehatan dan keamanan mental serta fisik lu lebih penting daripada eksplorasi yang mungkin berbahaya di dunia maya. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk masuki dark web. Oke, moga bermanfaat dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.